Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi mengenai hukum waris dan bagaimana penyelesaiannya dalam kasus Roth. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Hukum waris. Hukum waris Islam adalah hukum yang dibuat untuk mengatur terkait pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris serta menentukan siapa saja yang berhak menerima dan menjadi ahli warisnya dan juga jumlah bagian tiap ahli waris. Selanjutnya ada rukun waris. Rukun waris memiliki 3 rukun yang harus terpenuhi. Apabila salah satu dari ketiga rukun ini tidak terpenuhi, maka tidak terjadi pewarisan. Rukun waris yang pertama adalah al-muwarits. Muwarits adalah orang yang meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, baik meninggal dunia secara hakiki atau sejati, maupun hukmi atau menurut putusan hakim, yang meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup. Rukun waris yang kedua adalah al-warits, yaitu orang yang berhak mewarisi karena mempunyai sebab-sebab untuk mempusakai seperti adanya ikatan kekerabatan atau nasab, pernikahan atau lainnya. Rukun waris yang ketiga adalah al-mauruts atau tirkah, yakni harta benda yang ditinggalkan oleh si mayit yang bakal dipusakai oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya perawatan, lunasi hutang-hutang dan melaksanakan wasiat. Materi yang selanjutnya adalah syarat kewarisan. Syarat kewarisan yang pertama adalah meninggalnya muwarits. Yang dimaksudkan adalah mati hakiki atau sejati, mati hukmi atau menurut putusan hakim, dan mati takdiri atau menurut dugaan. Syarat kewarisan yang kedua adalah hidupnya warits di saat meninggalnya muwarits. Syarat kewarisan yang ketiga adalah diketahuinya pertalian antara warits dengan muwarits dan tidak adanya penghalang atau hijab untuk mewarisi. Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai kasus Roth dan bagaimana cara penyelesaiannya. Roth secara harfiah artinya mengembalikan, sedangkan menurut istilah adalah kekurangan dalam pokok masalah dan pertambahan dalam jumlah bagian-bagian yang ditetapkan. Masalah ini terjadi apabila dalam pembagian warisan terdapat kelebihan harta setelah ahli waris ashab al-furud memperoleh bagiannya. Cara Roth ini ditempuh bertujuan untuk mengembalikan sisa harta kepada ahli waris yang ada seimbang dengan bagian yang diterima masing-masing secara proporsional. Caranya adalah mengurangi angka masalah sehingga besarnya sama dengan jumlah bagian yang diterima oleh ahli waris. Apabila tidak ditempuh cara Roth, akan menimbulkan persoalan siapa yang berhak menerima kelebihan harta, sementara tidak ada ahli waris yang menerima asobah. Selanjutnya ada rukun-rukun Roth. Roth tidak akan terjadi apabila tidak memenuhi rukunnya, yaitu yang pertama, adanya pemilik fard atau ashabul furud, yang kedua, adanya sisa peninggalan saham, dan yang ketiga, tidak ada ahli waris asobah. Selanjutnya, ahli waris yang berhak menerima Roth. Apabila laki-laki, maka ahli waris yang berhak menerima ialah suami, ayah, kakek kandung, dan saudara tunggal ibu. Apabila perempuan, ahli waris yang berhak menerima ialah istri, ibu, nenek kandung, saudara seayah, saudara seibu, anak perempuan, dan cucu perempuan. Berikut adalah contoh kasus Roth dan bagaimana cara penyelesaiannya. Seseorang meninggal dunia, ia meninggalkan anak perempuan dan ibu dengan harta peninggalan setelah dipotong biaya pemakaman dan keperluan yang lain masih tersisa 12 juta rupiah. Maka pembagiannya adalah sebagai berikut. Jika kita menghitung tidak menggunakan cara Roth, maka penghitungannya akan seperti ini. Ahli waris anak perempuan dengan bagian 1/2 dengan asal masalah 6 sehingga menjadi 3/6 dikali 12 juta yang hasilnya 6 juta. Lalu, ahli waris ibu dengan bagian 1/6 dengan asal masalah 6 sehingga menjadi 1/6 dikali 12 juta yang hasilnya 2 juta sehingga 6 juta ditambah 2 juta sama dengan 8 juta. Terdapat sisa harta sebesar 12 juta dikurang 8 juta sama dengan 4 juta. Sedangkan jika kita menghitung menggunakan cara Roth, maka penghitungannya akan seperti ini. Ahli waris anak perempuan dengan bagian 1/2 dengan asal masalah 6 lalu dirotkan menjadi 4, dari 3 ditambah 1 sama dengan 4 sehingga menjadi 3/4 dikali 12 juta yang hasilnya 9 juta. Lalu ahli waris ibu dengan bagian 1/6 dengan asal masalah yang dirotkan menjadi 4 sehingga menjadi 1/4 dikali 12 juta yang hasilnya 3 juta.
Anak perempuan yang semula menerima bagian 6 juta berubah mendapat bagian 9 juta, dan ibu yang semula menerima bagian 2 juta mendapat bagian 3 juta, sehingga dijumlahkan menjadi 9 juta ditambah 3 juta sama dengan 12 juta rupiah, atau sama dengan tidak terdapat sisa. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian, dan terima kasih atas waktunya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.